Selamat siang Ibu Lina. Tumben nih, ada angin apa sih bisa tumben ketemu jam siang-siang segini? Ibu sudah selesai mengajar ya? Sudah Pak, jadinya saya cari Bapak supaya saya bisa tenang dan nyaman. Saya sudah selesai mengajar, saya bisa berbincang-bincang sama Pak Ugo biar saya plong berbicaranya Pak. Oh iya. Eh, ya ada apa nih? Tumben eh, pribadi sekali. Eh, Mungkin ada hal yang khusus yang Bu Lina ingin sampaikan ya. Iya Pak, betul sekali. Aduh, saya agak beban nih Pak, setelah saya ada gini, murid saya beberapa itu nggak mau tampil ke depan Pak. Jadinya saya kesulitan dalam hal menilai keterampilannya ataupun mereka itu jadinya saya juga tidak bersemangat Pak karena mereka nggak mau tampil ke depan Pak. Oh begitu. Oh jadi ini ada permasalahan di kelas Bu ya. Iya, Memangnya kalau setelah berbincang-bincang dengan saya, hal apa yang ingin Ibu harapkan? Setelah nantinya jika saya sudah berbicara, Bapak bisa memberikan saya masukan atau solusi Pak supaya saya bisa mengatasi masalah saya. Artinya saya tidak beban sendiri gitu loh Pak, biar bisa saya cerita bersama rekan kerja gitu loh Pak. Oh begitu ya Bu Lina. Tentu saja Ya, boleh. Saya senang bisa berbagi dengan Ibu. Kalau boleh, permasalahan yang Ibu Lina hadapi di kelas itu seperti apa sih? itu Pak, murid saya ada beberapa yang tidak mau maju ke depan Pak, karena mereka dibilang saya tanyakan ke siswanya, ada beberapa katanya malu Pak ke depan, lalu ada yang bilang katanya diejek kalau ke depan sama temannya Pak. Gimana itu Pak? Aduh, saya kesulitan kalau dalam hal tersebut. Oh begitu ya Bu. Kalau boleh tahu mungkin apa sih kira-kira penyebab dari murid Ibu ini melakukan hal-hal seperti itu? Iya Pak, yang pertama karena malu. Di depan itu dia merasa seperti dilihat banyak mata, gitu alasannya Pak. Lalu yang kedua, baru ke depan dia merasa tidak nyaman karena waktu ini pernah ke depan terus diejek sama temannya Pak. Dibilang, aduh semua diliatin oleh temannya. Ada yang bilang tidak baik, artinya mengejek itu kan tidak boleh Pak, artinya untuk anak-anak. Jadi mereka itu merasa kurang percaya dirinya Pak ke depan. Oh begitu ya Bu. Iya Pak. Ah, apa ada mungkin Ibu Lina menemukan beberapa faktor-faktor penyebab yang eh, memungkinkan terjadi hal-hal seperti itu ya, misalnya diejek apa sih kalau temannya maju ya diejek, mungkin ibu pernah bertanya ke murid-murid yang mengejek itu. Iya, pernah Pak. Katanya itu mereka melihat teman yang maju itu lucu. Jadinya dia suka, artinya diejek dah temannya Pak. Jadi padahal temannya itu tidak suka diejek seperti itu, dikata-katain oleh temannya. Dan temannya itu memang suka bercanda dia Pak. Artinya mengejek teman. Jadi seperti itu. Oh begitu ya Bu. Jadi Ya. ini anak-anak banyak yang nggak berani maju karena mungkin yang pertama dia nggak pede, kemudian dia malu, kemudian ada yang mengejek gitu. Nah, jadi sebenarnya seberapa besar sih harapan Ibu Lina ini kalau terhadap murid-murid yang tidak mau maju ini dalam kedepannya ya, mungkin Ibu Lina punya harapan
Apa sih harapan Bu Lina nantinya? Aduh, saya sih berharap semua murid saya bisa maju ke depan, aktif dalam setiap kegiatan, baik itu presentasi tentang materi atau hasil diskusi kelompok, ataupun menjelaskan tentang sesuatu hal. Jadi mereka itu baru siapa mau maju ke depan? Saya Bu, semua angkat tangan. Aduh, senang rasanya Pak kalau seandainya anak-anak saya seperti itu di kelas. Saya pun jadinya bersemangat, mereka antusias untuk maju ke depan, tampil percaya diri. Seperti itu Pak, harapan saya. Oh gitu ya Bu. Ya berarti paling tidak mereka bisa maju, bisa kalau ada yang ditunjuk bisa angkat tangan, oke saya maju ke depan, kemudian dia bisa maju, kemudian teman-temannya tidak ada yang mengejek, jadi dia tidak malu lagi gitu ya Bu ya. Nah dari penyebab yang permasalahan itu yang misalnya tidak mau maju, ada yang mengejek, kira-kira langkah Bu Lina untuk mengatasinya, mungkin Bu Lina punya hal atau hal yang bisa mengatasi permasalahan tersebut. Iya, sebenarnya sih saya ingin seperti itu. Saya seandainya ada siswa yang malu, saya akan mendampingi anak tersebut untuk maju ke depan, Pak. Artinya saya menemani siswa itu untuk menyelesaikan tugasnya. Artinya saya ikut peduli artinya kepada siswa tersebut. Sejak pelan-pelan saya akan mengajak anak-anak tersebut untuk tampil ke depan. Untuk awalnya mereka malu, tapi selanjutnya mereka bisa membiasakan diri tampil di depan kelas. Seperti itu Pak. Lalu untuk anak-anak yang diejek, saya akan memberitahu ataupun menjelaskan bahwa hal tersebut itu tidak baik. Karena walaupun tidak bermaksud mengejek, tapi kalau temannya yang mendengar, itu bisa membuat orang lain itu tidak merasa percaya diri, menjatuhkan teman, artinya jauh temannya, jadinya tidak mau maju karena merasa diejek, jadinya dia malu sekali. Jadi saya akan menjelaskan dan menghimbau kepada teman-temannya bahwa perbuatan itu tidak baik, apalagi itu namanya salah satu pembulian atau bullying itu. Itu Pak, jadi itu yang akan saya lakukan Pak. Oh baik Bu Lina, itu rencana yang sangat bagus menurut saya. Dimana Bu Lina kalau murid yang tidak mau maju, Bu Lina akan dampingi dulu, kemudian setelah terbiasa mereka akan secara otomatis ya Bu Lina ya, pasti kalau sudah terbiasa, oke, siapa yang maju sudah, jadi tidak perlu ditemani lagi. Kemudian kalau siswa yang sering mengejek karena teman-teman yang maju, jadi itu mengakibatkan temannya malu, Bu Lina akan memberikan meminta, itu adalah hal-hal yang tidak baik, itu termasuk bullying ya kan. Mungkin Bu Lina sudah tentang kita di sekolah adalah sekolah anti bullying ya. Ya seperti itu ya. Mungkin ada hal yang lain mungkin yang bisa Ibu lakukan jika keinginan atau harapan Ibu ini, misalnya anak-anak tidak yang maju itu tidak mau ditemani, memang benar-benar dia duduk walaupun sudah ditemani, apakah mungkin Ibu Lina mempunyai opsi yang lain yang dapat digunakan? Nah kalau seandainya tidak mau, walaupun saya ditemani, saya akan memberikan misalnya kepada siapa temannya yang terbaik, itu yang akan menemani anak tersebut maju supaya anak itu nyaman dengan teman sebayanya ke depan. Artinya ada yang menemani secara pelan-pelan. Jika memang kalau dengan bu gurunya dia tidak mau, saya akan meminta kepada temannya yang atau sahabatnya di kelas untuk diajak ke depan untuk tampil bersama. Seperti itu Pak, pelan-pelan kita mengajak anak tersebut. Seperti itu Pak. Nah untuk yang saling mengejek, yang suka mengejek itu juga siapapun yang mengejek, itulah yang menemani murid yang tidak mau ke depan itu Pak,
supaya dia juga artinya tanggung jawab bahwa dia juga menyakiti teman walaupun dengan kata-kata. Jadi dia harus mau juga berkontribusi kepada temannya, tidak mau maju akibat dia diejek oleh temannya tersebut. Seperti itu, Pak. Artinya mereka kolaborasi, Pak, antar ke teman saya. Seperti itu, Pak. Oh gitu ya Bu. Oh berarti Bu Lina sudah mempunyai solusi yang lain. Atau jika ada mungkin siswanya nggak mau, Bu Lina mengajak temannya itu untuk mendampingi. Itu bagus sekali ya. Jadi sudah secara runut Bu Lina sudah mempunyai beberapa opsi terkait dengan bagaimana permasalahan anak yang tidak mau maju itu ya. Kemudian ada yang memang anak yang sering ngejek itu kita akan berikan pemahaman yang lebih lagi dan secara konsisten ya. Nah kemudian kalau boleh saya tahu sih mungkin Bu Lina mempunyai apa ya prioritas utama ya untuk melaksanakan komitmen atau berkomitmen dalam penyelesaian masalah ini. Nah mungkin bagaimana Bu Lina akan menerapkan komitmen tadi itu? Oke, jadi saya rencananya penerapannya secara konsisten Pak ya. Artinya saya juga bertanggung jawab untuk mengubah anak-anak saya yang tadi tidak mau tampil supaya mau tampil ke depan. Itu saya akan rencananya minggu ini sampai anak tersebut ya paling tidaklah seminggu 2 minggu Pak, saya usahakan untuk mengajak anak-anak tersebut bagaimanapun caranya. Saya akan mencoba anak-anak tersebut mau maju tampil ke depan supaya harapan saya sesuai Pak, artinya benar adanya nanti bisa anak-anak tersebut. Jadi itu termotivasi saya untuk memajukan mereka supaya mau aktif belajar dengan cara ke depan kelas mempresentasikan hasil kerjanya atau hasil kerja kelompok Pak. Seperti itu Pak. Oke, bagus sekali Bu. Strategi yang Ibu lakukan itu sepertinya sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan, dan prioritas dari tujuan Ibu ini adalah bagaimana tugas-tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu bisa dipresentasikan dengan baik dengan cara mereka berani maju, kemudian didampingi oleh teman-temannya. Kalau mereka kurang pede ya, jadi rekannya akan mendampingi. Kemudian yang melakukan tindakan yang negatif seperti mengejek itu sudah Ibu tangani dengan baik ya. Artinya konsisten Ibu melaksanakan kegiatan itu. Jadi mungkin kan Ibu sudah mungkin melakukan pemetaan dalam permasalahan ini. Mungkin jangka waktu yang Ibu butuhkan untuk mencapai target yang Ibu inginkan agar semua murid itu bisa dengan PD maju ke depan itu mungkin perlu jangka waktu yang lama atau pendek seperti itu. Harapannya sih cepat Pak ya dalam jangka pendek, tapi sepertinya karena karakteristik siswa itu berbeda-beda Pak, juga sepertinya itu butuh waktu yang cukup lama. Jadi kita tidak bisa seperti membalikan telapak tangan karena ini terkait dengan karakter siswa kan begitu Pak. Jadi kurang lebih lah 1 bulan Pak paling cepat itu supaya anak-anak tersebut benar-benar terbiasa ke depan, artinya sudah mantap untuk mereka itu tampil ke depan. Jadi saya tidak akan cepat-cepat Pak ngebut gitu, tidak akan. Tapi saya akan berproses dulu supaya anak tersebut pelan-pelan dan terbiasa kembali, artinya tunjuk diri secara mandiri. Seperti itu Pak. Oke, bagus sekali Bu Lina. Saya sangat setuju dengan pendapat Bu Lina tersebut tadi. Nah, apakah sudah ada gambaran, mungkin gambaran keberhasilan dari tujuan atau hasil yang Ibu buat? Mungkin Ibu punya
hasil akhir ya, mungkin penilaian atau lain-lain yang bisa Ibu laksanakan seperti itu. Ya, tentunya nanti itu Pak, artinya penilaian dalam hal keterampilan anak-anak dalam berbicara di depan kelas, dalam hal presentasi ataupun kegiatan lain menjelaskan materi. Nah, dari sanalah keterampilan berbicara mereka saya akan memberikan penilaian. Dari sanalah secara pelan-pelan saya juga menilai diri sendiri dan menilai anak-anak. Oh, berarti sampai di sini kemampuan siswa dalam hal tampil di depan kelas. Seperti itu, Pak. Oke, ya, bagus sekali Bu Lina. Nah, kemudian siapa dan apa yang membuat Bu Lina bisa bertahan dan menjaga komitmen yang Bu Lina lakukan ini untuk mewujudkan rencana-rencana yang Bu Lina inginkan? Ya tentunya saya perlu dukungan juga dari siswa. Saya juga perlu dukungan saya bisa bermotivasi dan tetap semangat dalam menyelesaikan masalah yang ada di kelas saya, dan juga dari atasan memberikan juga motivasi, memberikan semangat bahwa apapun masalah yang saya hadapi bisa terselesaikan. Selanjutnya dari orang tua juga artinya memberikan saya dukungan supaya saya tidak menyerah dalam memilih ataupun membina anaknya di sekolah. Oh, tentunya Bu Lina akan selalu berkolaborasi ya tadi dengan siswa, dengan rekan sejawat, tentunya dengan siswa-siswa Bu Lina sendiri ya, agar keinginan atau rencana yang Bu Lina akan laksanakan itu bisa terwujud dengan baik ya. Nah, kemudian tadi Bu Lina menyampaikan ini akan Bu Lina terapkan beberapa minggu ini ya. Nah, kemudian nanti mungkin kita akan bertemu setelah Bu Lina mendapatkan hasil ya. Saya tidak sabar gimana sih nanti, apakah bisa ya dilakukan dengan baik. Saya akan mengadaptasi. Mungkin kan banyak kejadian-kejadian seperti itu ya di kelas, terutama kalau saya mungkin di bahasa Inggris banyak ya hal-hal yang terjadi, terutama tidak mau maju apalagi dengan bahasa yang berbeda ya. Nah, kemudian ya Bu Lina sangat antusias tadi ya. Mungkin Bu Lina bisa menggunakan komitmen rencana-rencana Bu Lina yang Bu Lina lakukan ya. Nah, kemudian bagaimana sih perasaan Bu Lina ketika berbicara dengan saya terkait dengan kesalahan Bu Lina itu? Awalnya saya masih terikat dengan beban saya, Pak, masih ingat ada masalah di kelas saya. Lalu setelah saya cerita dengan Pak Uke, artinya Pak Uke mengarahkan saya dan mengingatkan saya atas kemampuan saya. Jadi saya jadinya bersemangat, Pak, dan lega bahwa saya juga bisa menyelesaikan masalah saya sendiri, dan nantinya saya penerapannya juga bersemangat jadinya, Pak. Jadi ada dukungan dari Bapak sebagai rekan kerja saya. Juga nanti saya harapan teman-teman saya juga mendukung saya dengan siswa ataupun atasan saya maupun orang tua. Jadi ada harapan bagi saya untuk bisa mencapai apa yang saya inginkan di kelas, Pak. Seperti itu, Pak. Senang lah bisa berbagi dengan Pak Uke, seperti itu, Pak. Iya, kalau begitu Bu Lina, saya rasa juga perbincangan kita hari ini sangat-sangat luar biasa, dan saya harap ya Bu Lina bisa melaksanakan semua perencanaan yang Bu Lina sampaikan tadi dan penuh semangat. Ya kan Bu Lina? Iya, betul sekali, Pak. Jadi saya akan mencoba menerapkan apa yang saya pikirkan, apa yang kita pikirkan tadi. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan hasil yang terbaik untuk kelas saya, Pak. Terima kasih, Pak, atas
perbincangan kita hari ini. Mohon maaf jika saya mengganggu waktunya Pak Uke, Pak Iya. Baik Bu Lina, kira-kira ada hal yang ingin dibicarakan lagi nggak? Untuk saat ini cukup Pak, hanya itu beban saya, tapi mudah-mudahan saya berdepannya bisa menyelesaikan masalah saya Pak. Terima kasih Pak Uke. Sama-sama Bu Lina. Baik, kalau begitu saya permisi dulu, saya mau ke kelas dulu ya. Nanti kalau ada kesempatan lagi saya tunggu berita baiknya ya, mungkin 2 minggu lagi kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi apa yang sudah Bu Lina lakukan. Oke, terima kasih Bu Lina. Baik Pak Uke, terima kasih ya sudah mendengarkan saya. Sampai ketemu lagi di perbincangan atau diskusi kita selanjutnya. Terima kasih Pak Uke.